Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K akan mempresentasikan perancangan skema data warehouse. Di sini ada anggotanya. Yang pertama dari Dosa Mirobani NRP 16/2002, ada Egy Prayogi NRP 16/2012, ada Ilyas Kalamullah NRP 16/2023, ada Muhammad Ariel Gifari NRP 16/2021, dan ada Nail Gani NRP 16/2022. Di sini daftar penyerahan tugasnya. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi sumber dataset, deskripsi setiap atribut, dan informasi lainnya. Lalu ada landasan teori yang berisi data warehouse, dimensional modeling. Yang ketiga ada perancangan yang berisi gambaran skema data warehouse. Dan yang keempat ada implementasi yang berisi langkah membangun data warehouse. Jadi yang pertama bab 1 pendahuluan sumber dataset. Jadi dataset yang digunakan dalam studi kasus ini merupakan kumpulan informasi mendetail tentang 550 model mobil dari berbagai pabrik dan tahun. Data ini mencakup metrik performa, spesifikasi teknis, serta efisiensi bahan bakar yang diambil dari sumber terpercaya seperti situs resmi pabrikan, laporan industri otomotif, dan database kendaraan. Lalu di sini ada deskripsi setiap atributnya, yaitu ada deskripsi kategori dari atribut-atribut utama yang terdapat dalam dataset. Yang pertama ada CTMPG, yaitu efisiensi bahan bakar dalam mil per galon untuk berkendara di kota, penting untuk analisis berkendara di perkotaan. Lalu ada Highway MPG, yaitu efisiensi bahan bakar dalam MPG untuk berkendara di jalan raya, ideal untuk membandingkan performa jarak jauh. Lalu ada combination MPG, efisiensi bahan bakar gabungan untuk berkendara di kota dan jalan raya. Lalu ada silinder, yaitu spesifikasi mesin yang membantu memahami daya dan konsumsi bahan bakar mobil. Lalu ada displacement, yaitu spesifikasi mesin yang membantu memahami daya dan konsumsi bahan bakar mobil. Lalu ada drive, yaitu jenis drivetrain yang misalnya FWD, AWD, kunci untuk menentukan pengendalian mobil dan kesesuaian medan. Ada fuel type, yaitu jenis bahan bakar. Ada make, yaitu produsen, merujuk pada pabrikan atau produsen kendaraan. Ada model, yaitu model mobil, merujuk pada jenis atau varian spesifik dari kendaraan yang diproduksi. Lalu ada year, yaitu tahun produksi kendaraan. Dan terakhir ada transmisi atau transmission, yaitu komponen penting dalam sistem penggerak kendaraan yang berfungsi untuk mentransmisikan tenaga dari mesin ke roda. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada data warehouse. Di sini data warehouse juga disebut enterprise data warehouse atau EDW, adalah platform data perusahaan yang digunakan untuk analisis dan pelaporan data terstruktur dan semi terstruktur dari berbagai sumber data seperti transaksi di tempat penjualan, otomatisasi pemasaran, pengelolaan hubungan pelanggan atau CRM, dan banyak lagi. Jadi yang pertama di sini ada skema Snowflake. Jadi skema Snowflake itu adalah model data multidimensi yang digunakan dalam penyimpan data, di mana tabel dimensi dipecah menjadi subdimensi untuk mempresentasikan beberapa tingkat granulitas. Lalu ada juga skema bintang atau skema star, yaitu pendekatan pemodelan yang matang dan banyak diterima dalam penyimpanan data relasional. Pendekatan ini mengharuskan pemodel untuk mengklasifikasikan tabel model mereka sebagai tabel dimensi atau tabel fakta. Tabel fakta di sisi lain menyimpan pengamatan atau peristiwa seperti pesanan penjualan, saldo stok, atau suhu. Oke, jadi di sini ada dimensional modeling atau contoh data. Di sini kami mengambil 50 data dari 550 data yang sudah ada di datasetnya.
Lalu di sini ada deskripsi tabel dimensi, yaitu tabel dimensi berfungsi untuk menyimpan informasi deskriptif yang terkait dengan bidang-bidang dalam catatan tabel fakta. Tabel ini biasanya merepresentasikan entitas fisik seperti pelanggan, produk, atau waktu. Tabel dimensi biasanya lebih kecil dibandingkan tabel fakta dan berisi atribut yang memberikan konteks lebih dalam untuk analisis data. Selanjutnya ada dimensi model. Dimensi model sendiri terdapat ID model yang menjadi primary key, kemudian ada make, dan ada model, yang terakhir ada class. Lanjut ke dimensi full type. Dimensi full type sendiri ada ID full type yang menjadi primary key, kemudian ada field type. Lanjut ke dimensi transmission. Transmission sendiri ada ID transmission yang menjadi primary key dan ada transmission. Selanjutnya ada dimensi spesifikasi yang memiliki atribut ID spesifikasi sebagai primary key, lalu ada cylinder, displacement, drive, dan year. Selanjutnya ada tabel fakta. Di sini tabel fakta adalah komponen utama dalam skema data yang berisi kunci primer dari tabel dimensi yang direfresikan, serta metrik kuantitatif yang relevan. Tabel ini mempresentasikan data yang dapat dihitung, seperti jumlah pesanan, log activity, atau data keuangan dalam bentuk time series. Di sini ada contoh dari tabel faktanya yang sudah kami buat. Itu kendaraannya yang memiliki primary key yaitu ID faktanya. Berikutnya ada ID model yang menjadi foreign key, ID file type, ID transmission, dan ID spesifikasi juga menjadi foreign key-nya. Dan di sini ada beberapa data lagi seperti city MPG, IQA MPG, dan combination MPG. Jadi di sini ada measure. Measure itu merupakan data yang bisa dihitung yang berada di dalam fact table. Di sini contohnya itu ada city MPG, ada combination MPG, dan ada highway MPG. Selanjutnya ini adalah gambaran dari skema data warehouse yang telah kami rancang. Di sini gambar di atas menunjukkan struktur dari database yang terdiri dari beberapa entitas utama. Entitas pertama adalah dimensi model yang menyimpan informasi terkait model kendaraan seperti ID model, make, model, dan kelas. Entitas kedua adalah dimensi fuel type yang menyimpan informasi terkait bahan bakar. Selanjutnya, entitas selanjutnya adalah dimensi transmisi yang menyimpan informasi terkait transmisi tersebut. Dan yang terakhir adalah dimensi spesifikasi yang menyimpan informasi terkait spesifikasi kendaraan seperti ID spesifikasi, cylinder, displacement, dan drive. Entitas utama ini yang lainnya adalah fact kendaraan yang merupakan tabel fakta yang menyimpan informasi kunci dari kendaraan. Tabel ini memiliki atribut seperti ID fakta, ID model, ID file type, ID transmisi, dan spesifikasi. Selanjutnya ada city MPG, highway MPG, dan combination MPG. Jadi secara keseluruhan, skema data warehouse ini menggambarkan sebuah sistem yang menyimpan informasi terkait kendaraan seperti model, tipe bahan bakar, transmisi, dan spesifik kendaraan. Tabel fakta ini berfungsi sebagai pusat data yang menghubungkan informasi-informasi tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah dari implementasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau implementasinya. Saya share screen. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam Visual Studio untuk melakukan implementasi, pertama-tama kita akan membuat dulu tabelnya dulu di database yang baru ini untuk data, dan kita membuat tabel dimensinya. Yang pertama itu dimensi model. Di sini saya menggunakan identity 1.1 untuk auto increment. Jadi ID-nya itu
langsung bertambah, tidak perlu ditambahkan ID model. Lalu ini untuk dimensi field type sama menggunakan auto increment, lalu ada dimensi transmission menggunakan auto increment juga, lalu spesifikasi, dimensi spesifikasi juga menggunakan auto increment untuk ID-nya, dan terakhir ada table untuk fact table yaitu fact char. Di sini ID-nya itu auto increment dan primary key, lalu ini ada reference atau memanggil PKFK. Ini reference ke ID model, field type, transmission, spesifikasi, dan di sini yang terakhir ada measure-nya yaitu CTMPG integer, HighGoNPG integer, dan combination MPG integer. Lalu setelah membuat database-nya, kita masuk ke Visual Studio-nya. Pertama-tama itu pastikan membuat connection manager terlebih dahulu. Di sini connection manager-nya itu masuk ke database yang CarData. Dan itu lalu setelah itu test connection. Jika test connection sukses berarti berhasil terhubung. Lalu setelah itu buat data flow task yang baru di sini. Contohnya di sini saya sudah membuat semua. Lalu kita masuk ke data flow-nya. Di sini pertama-tama masukkan Excel source-nya terlebih dahulu. Excel source ini untuk mengambil dari dataset, yaitu di sini masukkan di Excel Connection Manager ini untuk menambahkan dataset Excel-nya. Lalu di sini untuk memilih nama Excel-nya. Di sini karena nama Excel CarData, di sini CarData. Nah, di sini kolomnya itu disesuaikan sesuai dengan dimensinya. Di sini karena dimensinya dimensi model, kita mengambilnya kelas, make, dan model. Lalu setelah Excel source, kita konversi data terlebih dahulu, karena tipe data yang bawaan dari Excel itu tidak bisa digunakan dan harus kita ubah menjadi string atau menyesuaikan sesuai tipe data yang ada di database-nya. Lalu setelah kita ubah tipe datanya, lalu kita sorting. Sorting ini digunakan untuk menghilangkan duplikat atau redundansi data. Nah, di sini kenapa copy of make, copy model, dan copy class ini itu merupakan data yang sudah dikonversi yang berawal dari tipe data yang bawaan dari Excel, lalu diubah menjadi string dan di sorting di sini untuk dihilangkan duplikatnya agar tidak redundan. Lalu yang terakhir ini ada ke OLEDB destination-nya. Di sini pertama kita pilih dulu localhost-nya, connection manager-nya. Lalu di sini kita pilih dimensi mana yang akan kita masukkan. Di sini karena dimensi model, kita masukkan dimensi model, dan untuk mapping-nya di sini kita gunakan kopinya karena ini sudah tipe datanya sudah menjadi string. Nah, mungkin untuk dimensi tabelnya sama semua karena tidak ada ini, tidak ada yang beda dari semuanya, hasilnya sama, urutannya sama. Dan selanjutnya kita masuk ke fact table. Di sini fact table-nya juga sama, kita memanggil dulu Excel source, yang dimana ini connection manager-nya memilih yang sama, connection manager yang tadi. Lalu di sini ada Excel sheet-nya, yaitu CarData, sesuai dengan nama Excel sheet. Nah, untuk kolomnya di sini kita memasukkan semua kolom dan untuk difilter. Nah, lalu kita ubah di tipe datanya yang awalnya bawaan dari Excel, kita ubah menjadi string dan float. Nah, di sini lalu setelah kita konversi data, ada yang namanya itu lookup. Lookup ini untuk mengambil kolom, satu kolom. Nah, di sini cache modenya itu full cache, lalu connection
type-nya itu oleh DB Connection Manager. Dan di sini specify how to handle row-nya itu kita pilih yang redirect row to no match output. Nah, untuk connection-nya itu kita di sini sesuai dengan modelnya, yaitu dimensi model, sesuai dengan dimensi, itu kita untuk dimensi model. Lalu untuk kolomnya kita drag and drop ke sini, ke kanan. Di sini misalkan kita make. Nah, kita make-nya itu kita drag and drop ke make, dan modelnya itu kita drag and drop ke model, dan kelasnya itu copy of kelasnya kita drag and drop ke kelas. Lalu kita hubungkan, ini juga sama untuk lookup-nya disesuaikan sesuai dengan dimensinya. Setelah kita hubungkan semua, lalu kita sorting di sini untuk menghilangkan duplikat di datanya. Lalu untuk oleh DB-nya sama seperti yang tadi, tetapi di sininya kita masukkan ke dalam tabel fakta. Dan mapping-nya itu ya ID-nya, ID model, ID field type, transmission, spesifikasi, lalu di sini ada measure-nya, CTMPG, highway MPG, dan combination MPG. Lalu kita coba start. Nah, di sini tuh sudah checklist semua yang berarti sudah masuk ke dalam database-nya. Specification sudah, transmission, checklist semua, dan defect table-nya pun sudah sukses. Dan di control flow-nya pun sudah sukses semua. Lalu kita cek kembali ke query-nya. Nah, di sini kita cek satu-satu, select from the model. Nah, ini modelnya itu sudah dihilangkan data yang redundan. Lalu untuk fuel type. Nah, fuel type-nya itu karena ada 3, yaitu diesel, electricity, dan gas. Nah, untuk ID fuel type-nya kenapa ini sampai ribuan? Karena ini auto increment, jadi datanya tidak bisa diulang dari 1 dan terus bertambah. Data transmission-nya karena ada automatic dan matic saja, jadi hanya 2. Dan untuk spesifikasinya di sini. Nah, di sini tuh displacement-nya kenapa 0 dan cylinder-nya kenapa 0? Karena di sini tuh merupakan mobil listrik. Jadi tidak punya displacement dan tidak punya silinder. Dan ini year-nya dan drive-nya sudah ada semua. Lalu kita cek di dalam tabel fakta. Di sini sudah ada sesuai dengan fact table-nya, ada ID fact table-nya, ada ID model, ID fuel type, ada ID transmission, ID spesifikasi, dan di sini ada measure-nya, yaitu CTMPG, highway MPG, dan combination MPG. Dan mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.